Di NTT Petrus itu singkatnya PU. Kalau di Jayapura Petrus singkatnya apa? PU juga. Petu. Darah Yesus berkuasa. Kalau kami PU. Kalau Markus Mau. Di sini? Maku. Oh di sini lebih satu huruf ya. Kalau kami Yakobus, Kobus. Di sini? Yakob. Selalu agak lebih ya. Kalau Simon, Mon. Di sini? Mon juga. Monce? Kenapa selalu Jayapura lebih dari Kupang ya? Kita 3 huruf, dia 4, 5. Simon Mon, di sini Monce. Kacau juga. Oke lah, sudah Jayapura menang sudah. Masalah kalian atur sudah. Saya baru tahu loh. Nah ini saya pulang cerita di Kupang dulu. Kita kalah. Jayapura su ambil semua. Masa Simon Mon, mereka Monce. Baik, shalom. Puji Tuhan untuk sekian kali ada di kota Jayapura. Dan baru pertama kali ada di wilayah pelayanan GKII. Padahal saya sudah sering bermitra dengan gereja Kemah Injil. Terkhusus di NTT itu Kemah Injil banyak sekali. Dan beberapa waktu lalu saya buat KKR seminar di gereja Kemah Injil. Dan biasanya pendeta Kemah Injil juga khotbah di tempat saya. Saya GSJA. Tapi kami dengan Kemah Injil sudah kerjasama sangat lama. Lalu saya pernah khotbah juga di STT Jeffrey. Itu sekolah teologi yang dipakai Tuhan mencetak banyak pendeta Kemah Injil. Dan banyak dosen maupun mahasiswa di STT Jeffrey itu berasal dari NTT. Saya dari NTT. Lalu juga pernah khotbah di gereja Kemah Injil di Melawi. Melawi itu kami jalan darat dari Pontianak 8 jam. Ya, sampai di Melawi. Lalu kami bikin kegiatan Natal atau Paskah bersama di GKII di sana. Dan puji Tuhan saya baru selesai KKR dari Sarmi. KKR 3 malam, seminar 2 hari. Sebenarnya jadwal seminar cuma 1 hari. Tapi kita pendeta nih kalau cuma tidur-tidur di hotel tuh rasa berdosa. Jadi saya bilang panitia tambah lagi seminar. Tidak apa-apa. Karena pertanyaan dari saudara-saudara saya di Sarmi itu banyak sekali. Jadi kita buka tanya jawab. Karena kalau monolog kan sudah biasa dari mimbar. Tapi dialog itu penting. Komunikasi timbal balik itu penting melengkapi gereja. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang lain tentang iman kita. Kita bisa jawab. Dan itu bukan hanya tugas pendeta menjawab. Orang Kristen harus jawab. Dan itu ada namanya mandat apologetika. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Ayat itu mengharuskan kalau ada yang bertanya kepada kita, kita harus jawab. Dan itu bukan pendeta. Keharusan menjawab pertanyaan orang tentang iman kita itu adalah keharusan semua orang percaya. Mau sinode apapun. Asal kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, menebus dosa kita, maka orang tanya jawab. Begitu. Nah itu kerinduan dari teman-teman di Sarmi, sehingga pelayanannya luar biasa. Saya baru sampai di Jayapura jam 12 siang karena kami jalan jam 5 pagi. Supaya saya dan istri bisa berdoa di hotel dulu.
Karena khotbah ini bukan hanya masalah hafal ayat atau hafal bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Pengkhotbah harus punya kehidupan doa yang baik. Bukan pelayanan langsung naik tampil-tampil, bukan. Saya percaya Kemah Injil adalah salah satu gereja yang ketat soal disiplin seperti itu. Dan saya harap di Yegar Sehaduta ini ketat. Harus begitu. Pelayanan ini bukan iseng-iseng, isi kekosongan, hobi, bukan. Ini prioritas utama. Bapak Mama percaya tidak? Tidak usah pakai kita, dia bisa pakai malaikat. Dia bisa pakai malaikat jadi ketua sinode, dia bisa pakai malaikat jadi gembala sidang, dia bisa pakai malaikat jadi majelis, dia bisa pakai malaikat jadi pemusik. Bapak Ibu percaya tidak? Bisa. Tapi kalau dia mau pakai kita, catat kalimat saya, ini pekerjaan terhormat. Terhormat. Dia bisa lakukan sendiri atau minimal pakai malaikat. Tapi kalau dia mau pakai kita, apalagi model kayak saya begini, latar belakang penjahat, masuk keluar tahanan, tikam orang, pencuri, bongkar warung orang. Aduh, kejahatan. Rekan saya di Kupang tuh orang sudah tahu. El Atok jadi pendeta tuh anugerah aja. Ini pencuri kelas berat. Pernah merampok untuk acara 31 malam. Mau tutup tahun, rampok di orang beda agama. Punya kios itu beras, telur, dan jangan lupa uang bumbu. Kotak uang itu kita angkut semua. Makan besar, undang majelis berdoa. Lalu majelis berdoa dan majelis tanya, ini dana dari mana? Majelis tanya, dana dari mana? Ini usaha dana dari pemuda. Memang orang tidak tahu, ini hasil bongkar kios. Ada paman-paman dari Bugis. Kan banyak di Kupang, itu sasaran kena bongkar dulu. Kalau sekarang saya sudah di pendeta, mereka cenderung lebih aman. Jadi akhirnya bongkar, tapi mereka tidak tahu. Lalu majelis berdoa dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat makan minum yang tersedia. Engkau pakai pemuda-pemuda luar biasa. Usaha dana mereka luar biasa Tuhan. Kami mohon tahun depan lebih dahsyat lagi. Berarti kami sepikir tahun depan kios mana lagi yang harus kami kasih rata. Itu makanya Paman Bugis bilang, aduh kalau bagi ini caranya ini pulang ke Sulawesi Selatan. Jadi kekasih Allah, saya bangga sekali. Makanya ketika Ibu Deti bilang bisa tidak kita worship night malam ini di sini syukuran Oma ulang tahun, saya siap aja. Saya kan tidak terlalu mengerti perjalanan, tapi beliau bikin hitung-hitungan sekian pas. Saya bilang jadi Ibu, saya ini buat apa tidur-tidur di hotel, malas. Kalaupun tidak ada jadwal, saya udah live ini. Sudah beritakan firman di sosial media saya. Pokoknya tidak ada istilah duduk-duduk. Pendeta kok duduk-duduk. Bikin apa kek? Tuhan sudah mau kembali. Pendeta jemput bola. Amin. Saya senang bermitra dengan banyak gereja. Di dunia ini kita perlu ada di satu sinode demi keteraturan. Amin. Supaya kalau kita mati ada yang urus, kita nikah ada yang urus, jelas. Tapi di sorga kan tidak ada sinode. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Maka dari itu saya sangat bersuka cita ketika tahu ini adalah gereja Kemah Injil. Aduh senang saya. Terima kasih buat teman-teman dari Kemah Injil se-Indonesia tentunya. Karena ini akan live dan akan diposting ulang di YouTube saya juga. Saya minta izin. Saya bersyukur bermitra dengan gereja Kemah Injil. Salah satu gereja Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pakai untuk menjangkau
orang-orang dari gelap kepada terang yang ajaib. Nah baik, saudara-saudara, di hari yang spesial ini saya mau ajak kita baca satu ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Ini ayat yang terkenal, familiar di kalangan Kristen. Yohanes 14 ayat 16. Mari kita perhatikan dan kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah janji Yesus tentang penolong yang lain. Dan kalau penolong yang lain itu siapa? Ayat 17 menjelaskannya bahwa yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus, Parakletos. Menarik bahwa penolong ini disebut penolong yang lain. Alkitab itu menyebut penolong yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada perempuan, istri. Nah, istri itu luar biasa. Istri itu penolong. Jadi secara logika jelas penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Makanya di Alkitab itu lebih banyak janda daripada duda. Tidak ada cerita duda di Sarfat, tidak ada. Janda di Sarfat. Memang laki-laki itu kayaknya mati lebih cepat. Artinya tidak semua. Boas kan agak lama toh. Tapi minim. Ini khotbah supaya bapak-bapak kita jangan sok kuat ya. Hormati istrimu. Hormati mamamu, hai anak-anak muda. Mereka itu penolong ya. Saya khotbah di Sarme tadi malam. Saya bilang sakit yang paling menyakitkan itu di dunia ini adalah sakit melahirkan. Lalu saya bilang, ada amin bapak-bapak. Bapak-bapak bilang amin. Dia bilang kau yang melahirkan. Lalu kau amin-amin. Padahal saya itu amin menjebak. Saya bukan amin ibu-ibu. Ada amin bapak-bapak. Amin katanya. Saya bilang bapak-bapak kita ini suara besar karena kita tidak melahirkan. Kalau dulu Tuhan atur terbalik. Yang melahirkan kita, saya yakin kita semua ini sanggup anak satu saja. Kau pikir melahirkan tuh gampang? Aduh. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak muda yang ada di ruangan ini, jangan coba-coba kurang ajar dengan kopu mama. Lu umur pendek. Kita omong jelas-jelas supaya jangan terlalu putar-putar. Kurang ajar dengan orang tua, mati cepat. Itu umur jelas. 10 hukum Allah, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu, lanjut umurmu di bumi. Salah satu kunci panjang umur, hormat orang tua. Kurang ajar dengan orang tua, itu mempecah. Apa? Saya kalau bunyi-bunyian agak kaget. Karena dulu pernah target mau dibunuh. Serius. Densus 88 kasih kabar ke Polda NTT, salah satu pendeta yang target dibunuh itu melatok. Serius. Ya kalau dengar bunyi bawaannya bayangkan pistol. Haleluya. Jangan takut. Mati di tangan Tuhan. Amin. Tidak ada rambut kepalamu jatuh di bumi di luar izin Allah kok. Burung pipit itu 2 ekor seduit. Tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Apalagi kita punya harga berapa? Darah Yesus. Bayar kita pakai darah Yesus. Bukan pakai 1 miliar, 2 miliar. Darah Yesus. Tidak ada yang bisa hitung berapa nilainya. Tak terhingga. Nah, tetapi malam ini berkaitan dengan penolong, sorotan saya lebih banyak adalah tentang Roh Kudus. Menarik bahwa janji ini
diberikan kepada murid-murid saat Yesus meminta murid-murid mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Dan tanda orang mengasihi sungguh-sungguh itu ada buktinya. Mengasihi ini bukan omong doang. Atau orang bilang NATO, no accent talk only. Atau istilah lain bilang babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi. Ngomong doang. Mau begini, mau begitu, omong kosong. Itu namanya babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi. Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus hanya omong doang. Makanya pembacaan kita kan Yohanes 14 ayat 16. Ayat 15-nya Yesus bilang begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Cinta itu tidak kenal beban. Semua kita di sini punya pengalaman mencintai kan? Mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai orang tua, cinta sahabat. Yang namanya cinta tidak kenal beban. Itu cinta. Karena cintanya Yakub kepada Rahel, sekalipun mertuanya Laban, dalam Kejadian 29 ayat 20, Laban suruh kalau mau dapat Rahel kerja 7 tahun. Tapi karena cinta, Alkitab berkata yang 7 tahun itu dianggap seperti hari kemarin. Tolong baca dulu Kejadian 29 ayat 20. Mikrofon satu tolong hidup. Atau baca. Oh, tidak ada ya. Di layar ada ayatnya. Cek. Kejadian 29 ayat 20. Ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Ya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggap beberapa hari karena cinta. Orang kalau sudah cinta, dia punya pacar mau di Wamena pegunungan pun, dia bilang ku terobos. Amin. Itu cinta. Jadi kalau orang mengaku bilang cinta, tapi tidak mau berkorban, cinta apa? Omong kosong. Amin. Cinta siapapun, mau cinta sesama, apalagi cinta Tuhan. Contoh lain Maria Magdalena, oh dia terlalu cinta Yesus. Disalib Yesus dia ada, dikubur Yesus dia ada. Orang pertama yang Tuhan izinkan mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit adalah MM. Betul. Maria Magdalena. Waktu berjumpa, Yesus muncul di belakangnya, dia pikir penjaga taman. Siapa yang kau cari ibu? Dia bilang, apakah kau yang sembunyi atau mengangkat guruku? Kasih tahu di mana? Saya mau gendong dia. Jenazah Yesus, Yesus mati dalam usia terbaik. Jenazahnya doang beratnya minta ampun, apalagi di balsam. Di balsam itu beratnya bisa berkali-kali lipat. Tapi Maria Magdalena bilang, di mana? Aku mau gendong. Cinta tidak kenal beban. Amin. Apalagi Anda dan saya orang Kristen. Harusnya kita mencintai Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Yakub, Rahel tadi, atau Maria Magdalena dan Tuhan Yesus. Khususnya Maria Magdalena deh. Karena saya sedang soroti seorang perempuan juga toh. Kenapa Maria Magdalena begitu mencintai Yesus dan membuktikan cintanya sungguh-sungguh kepada Yesus? Jawabannya, karena Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara pernah baca ya? Maria Magdalena itu dibebaskan dari 7 roh jahat. Angka 7 di situ bukan berarti rohnya ada 7. Dalam tafsiran orang Ibrani,
7 di situ angka sempurna. Itu setannya setan tingkat tinggi. Kita tidak tahu bagaimana waktu Maria diikat oleh setan-setan itu. Tapi beberapa data pembanding mengatakan kalau orang kerasukan setan itu berbahaya. Diikat, bisa lari telanjang tanpa busana. Makanya di Injil Markus pasal 5 ayat 15, ketika orang yang gila itu disembuhkan oleh Tuhan, firman ini berkata demikian. Mike mati lagi, haleluya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sesudah berpakaian dan sudah berpakaian dan sudah waras. Sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tadi tidak berpakaian. Anda bisa bayangkan seorang perempuan, andai kata dia kerasukan setan dan minta maaf, harus lari tanpa busana. Saya kunjungi sebuah kota. Bukan kunjungi sebenarnya, tapi saya praktek waktu mahasiswa teologi. Saya praktek kerja lapangan di kota itu. Di kota itu saya lihat ada satu gereja yang keren banget. Lalu saya pergi bergereja di situ karena saya sudah selesai pelayanan pagi di gereja Tuhan yang saya praktek. Tapi itu saya dari dulu begitu. Tidak mungkin gereja hari Minggu itu 1 kali. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Tidak mau. Saya bisa gereja 4 kali, 5 kali. Pokoknya gereja terus. Sebab Senin sampai Sabtu kita kerja lain. Minggu fokus ibadah. Itu saya. Jadi saya pergi ke gereja itu. Aduh. Yang mengagetkan buat saya adalah, kan ada gereja tertentu kan yang pakai penari tamborin. Lalu penari tamborinnya itu menari. Dari semua penari tamborin itu, 2-nya kurus langsing. Kayak anak-anak SMP, SMA begitu. Tapi yang di tengah, hanya Tuhan yang tahu. Dia sangat besar. Tapi lincahnya minta ampun. Ternyata dia gurunya. Itu ini ukuran Dobon Solo, tapi lincah sekali. Tak lalu lincah. Saya ini kan dancer, saya ini mantan dancer. Ini dancer jalanan, mau Michael Jackson, dancer banget. Serius ini kita omong mesti harus buka 1-2 jurus supaya tahu. Saya ini memang anak dancer, saya dulu dance ala-ala kan di Indonesia Timur tuh sukalah gaya Michael Jackson apa dulu idola banget Michael Jackson. Jadi saya tahu bahwa ini anak dancer nih, lentingan-lentingannya tuh kelihatan bahwa dia dance. Anak dance kelihatan dan lentingannya. Kalau tidak dance, tapa langsung tidak bisa terangkat lagi. Kelihatan kakunya. Tapi kalau anak dance beda, lentingannya beda. Nah, gitu. Nah, bisa lihat hebat ini ibu. Setelah akhir ibadah, dia yang kasih pengumuman dari mimbar. Ternyata dia ibu gembala. Umur saya keliling Indonesia, keliling dunia. Saya belum pernah ketemu ibu gembala dengan ukuran seperti ini. Main tamborin. Ibu gembala itu paling top apa sih? Song leader. Ada ibu gembala yang hanya duduk manis. Ini tidak. Lompat keliling. Bapontar yang dengan dahsyat. Pulang saya cerita ke gembala di gereja saya PKL. Saya bilang, wih itu ibu tadi di luar keren sekali. Ibu pendeta ini. Langsung ibu itu bilang begini, asal kau tahu dulu dia gila. Dia kerasukan setan, jalan telanjang-telanjang keliling kota ini. Lalu seorang pendeta layani dia sembuh total. Lalu pendeta itu jatuh cinta dengan dia. Kuts hotahe. Mereka 2 menikah, rintis gereja. Gerejanya berkembang luar biasa. Bagi ibu gembala itu, tamborin pun saya akan lakukan. Karena saya tidak tahu mau balas kasih Yesus seperti apa.
Buat saya ini teladan luar biasa. Jangan mengaku kalau Anda sudah ditolong Tuhan. Lagu WL tadi mau antar kita kepada firman apa? Dia penolong. Saya juga kebetulan siap khotbah tentang penolong. Kayak konek aja gitu. Kalau kita semua ini maju satu-satu bersaksi, tidak ada kita yang bilang, saya tidak pernah ditolong. Oh, cari hal. Kita hela napas begini, itu napas dari mana? Napas masih ada, jantung masih berdetak. Itu karena sorga belum tekan tombol. Kita punya detak jantung, tombolnya di atas. Dia tekan di atas, putus di bawah. Stop di dunia ini, stop, itu maksudnya. Amin. Jadi saudara kalau ngomong bilang kita tidak pernah ditolong Tuhan, omong kosong. Semua kita punya kesaksian pribadi. Kalau satu-satu bersaksi, maju mulai dari ibu situ, 2 minggu kita di gereja. Karena tidak akan habis-habis cerita tentang Tuhan. Amin. Seseorang berkata dalam puisinya, jika lautan adalah tinta, semua pohon adalah pena, semua manusia adalah penulis, dan langit adalah kertasnya. Tapi cerita tentang Tuhan belum selesai. Sekalipun itu tinta sudah habis, penulis sudah mati semua, itu pena sudah ditebang semua, cerita tentang kasih Allah tidak akan selesai. Berarti tidak ada satupun kita yang berani komplain, berani protes dan berkata selama hidup aku tidak pernah ditolong oleh Yesus. Setan yang tolong saya terus. Tidak mungkin. Kau berani omong di sini, napas tendes di atas sekarang, biar putus di sini. Berani sekali menyangkal kebaikan Allah. Amin. Kita masih bernapas gratis semua kan? Napas di tangan siapa? Ayub 12 ayat 10. Napas di tangan siapa? Oma umur 80 berapa Ibu Deti? 83. Tuhan masih pegang. Aman, terkendali. Baca ini ayat. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Ya. Dan nafas setiap manusia. Dan nafas setiap manusia ada di tangannya. Dia yang pegang. Kalau dia masih izinkan bernapas, itu artinya dia belum cabut. Saudara, kalau yang masih bernapas, Mazmur 150 ayat 6 bilang, biar segala yang bernafas memuji Allah. Ibu WL sudah betul itu, harus semangat memang. Menyanyi, kadang-kadang kita menyanyi puji Tuhan tidak semangat. Tapi kalau di pesta darah Yesus berkuasa. Kan orang Jayapura ini mirip kita di sana toh. Kalau menyanyi sama kayak ikan botok. Kayak ikan sapu-sapu. Tapi kalau di pesta itu dia bisa bor, dia bisa ngebor sampai habis pesta, ditawar kerja di Pertamina bor minyak. Puji Tuhan jaim-jaim, tapi kalau di pesta, aduh, hancurkan kuasa kegelapan. Ada lagi yang kalau puji Tuhan jaim minta ampun. Mulut juga tidak terbuka sungguh-sungguh. Bergerak juga tidak total. Tapi nanti kalau sudah pakai selang infus, sudah pakai selang infus di rumah sakit, itu mau menyanyi terus. Siapapun datang dia bilang, angkat lagu. Angkat lagu. Di gereja kita angkat sampai WL sudah mandi keringat begitu. Kamu tidak ikut menyanyi, sudah infus, angkat lagu. Angkat lagu. Angkat lagu. Kita ada angkat di sini sampai rasa-rasa kursi juga mau terangkat. Ini bikin muka kayak manis-manis kayak bidadari baru turun dari sarmi. Maksud saya gitu loh. Karena kita nih, saya bandingkan dulu kan kita di diskotik, kita ngedance di jalan, kita mabuk, tidak ada yang suruh dance, kita dance. Makanya kalau untuk Tuhan mau capek-capek, tadi malam kita menyanyi orang Papua,
Itu baru benar. Makanya saya rindu datang di Papua tuh, rindu dia punya menyanyinya. Lari kali habis ancor-ancor. Begitu dong. Amin. Saya ini bukan tekankan pengajaran, saya tekankan pujian penyembahan. Jadi, Bapak Ibu, kalau bilang cinta Tuhan, kenapa Maria Magdalena begitu cinta Tuhan? Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, syukur kepada Allah karena saya tidak seperti Maria Magdalena atau pengalaman yang Pendeta Melatok temui itu. Iya, kita memang mungkin tidak dirasuk roh jahat begitu. Kita tidak lari tanpa busana, kita tidak berteriak-teriak, kita tidak diikat dan dikurung di satu ruangan atau di kandang. Tapi ingat, kita dibebaskan dari neraka. Neraka jauh lebih kejam dari 7 roh jahat. Harusnya kita lebih hebat mencintai Tuhan dibanding Maria Magdalena. Kecuali Anda tidak yakin. Kalau Anda tidak yakin, saya harap Anda diyakinkan malam ini. Kita ini bebas dari neraka. Kapanpun kita mati masuk surga. Kristen tidak ada mudah-mudahan. Kristen itu pasti. Kecuali Anda Kristen KTP yang orang tanya, mati kemana? Kok tanya-tanya apa? Tidak, kita kan tanya, kok mati gimana? Kok kenapa? Kok mau tanya-tanya, kok so suci sekali ya? Kan penginjilan tuh mau tahu orangnya Kristen asli atau tidak. Tanya dia, ini malam kalau Tuhan cabut kopu nyawa, kalau surga tekan tombol di atas, putus di sini, kopi mana? Ada satu metode penginjilan namanya Evangelism Explosion. Ledakan penginjilan. Sasaran penginjilan itu yang pertama kepada orang Kristen sendiri. Karena banyak orang Kristen nama ada di gereja lokal, tapi belum tentu nama terdaftar di sorga. Makanya mesti tanya dia, mati di mana? Tapi Kristen sejati tahu. Dia pasti tahu. Tidak mungkin dia tidak tahu. Makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan seterusnya. 11 dulu, perhatikan. Dan inilah kesaksian itu. Ya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Terus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Amin. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak yang dimaksud ini Tuhan Yesus ya. 13 yang mau saya persoalkan lebih ketat. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, kata Yohanes. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Tahu. Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tidak mungkin tidak tahu. Kamu pasti tahu. Jadi kalau ada orang Kristen tanya, mati kemana? Tidak tahu. Kau Kristen model apa kok tidak tahu? Ini ayat bilang tahu. Amin. Makanya kalau ada orang tanya mati kemana, lalu saudara punya kegentaran tertentu dalam dirimu, dengar Bapak Ibu, Anda mesti bereskan sesuatu di hadiratnya. Ada yang tidak beres itu. Kok bisa Anda takut? Percaya tidak dunia ini tempat tumpangan sementara? Ini sementara ini. Kita punya final destination itu sorga, bukan Jayapura. Nyaman sekali hidup di sini terus. Hidup masih di sini, tapi pikiran di sana. Bukan suruh bunuh diri, tapi masih di Jayapura, tapi pikirnya perkara-perkara sorgawi. Bagaimana gereja maju, bagaimana Jayapura dipulihkan, bagaimana kaum muda bangkit, bagaimana kaum wanita bangkit, bagaimana kaum bapak bangkit. Bagaimana misi keluar semakin dahsyat. Itu yang kita pikirkan. Ingat, semua yang kita dapat itu akan ditagih kembali. Jangan salah. Kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Kepada yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Disitulah letak keadilan Allah. Tidak mungkin dikasih sedikit, Allah tuntut banyak. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga dikasih banyak, Allah tuntut sedikit. Tidak mungkin.
5 talenta, dia pulang harus jadi 10. 4 harus jadi 8. 2 harus jadi 4. Jangan coba-coba kubur. Sudah lihat nasib hamba yang kubur talenta? Buang dia, hamba yang tidak berguna, jahat, malas, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Orang begitu cocok masuk neraka. Hidup di dunia, tarik napas dari Tuhan tapi tidak ada guna. Tapi wajah-wajah di sini kelihatan luar biasa. Ke dalam tangannya kuserahkan semua. Amin. Harus ada dampak di gereja. Biar kita pun gereja dibanding gereja lain, mungkin gereja lain lebih besar. Tidak apa-apa, setia dengan yang ada sekarang. Kita tidak sibuk dengan kuantitas, tapi kita sibuk dengan kualitas. Buat apa jumlah banyak-banyak tapi di dalam bobrok. Amin Bapak Ibu. Makanya khotbah saya tiap minggu itu pasti keras. Tiap minggu di gereja. Hanya orang-orang yang dada kuat yang bisa gereja di situ. Apalagi mau jadi anggota jemaat itu mesti kuat. Karena khotbah di situ pokoknya firman total. Kalau firman bilang berkat, kita bicara berkat. Firman suruh tegur, kita tegur. Karena hari-hari ini adalah masa penyaringan. Amin. Nah kembali ke Kristen tadi. Kalau yakin selamat, tolong buktikan cintamu. Memang betul, cinta Tuhan itu berat. Pada waktu kita komitmen cinta Tuhan, pada waktu kita komitmen ikut Tuhan, pada waktu kita komitmen melayani Tuhan, pada saat yang sama kita menyatakan perang kepada setan. Itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa bilang saya cinta Tuhan tapi saya damai dengan setan. Oh tidak. Di dalam Kristus tidak ada posisi netral. Mau hitam-hitam, putih-putih, tidak ada zona abu-abu. Matius 12 ayat 30. Tuhan Yesus bilang, siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Siapa tidak bersama aku, ya. Ia melawan aku. Ya. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi, mesti jelas. Tidak ada bilang anak Tuhan tuh ambigu, tidak jelas. Tidak kiri, tidak kanan, hanya di tengah-tengah. Anak Tuhan apa? Panas-panas, dingin-dingin. Suam-suam aku muntahkan kau. Amin Bapak Ibu. Injil begini harus diberitakan terus dalam gereja. Supaya jangan jadi Kristen jalan di tempat. Jangan jadi Kristen slow motion. Gerakan lambat terus. Kita ini Kristen lari, bukan Kristen jalan santai. Kalau kasih turun badan boleh jalan santai. Tapi kalau bilang mau jangkau jiwa, lari. Amin, kekasih Allah. Berat, pasti berat. Pasti berat. Tuhan tanya Petrus begini. Waktu dia dipulihkan, tanyanya 3 kali. Tuhan kalau tanya sampai 3 kali, itu sangat serius. Tanyanya apa? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tanya 3 kali. Seseorang mengatakan satu kapal yang sudah rusak. Itu harus ditarik ke darat. Ditambal, diperbaiki dulu. Baru lepas kembali dia ke laut. Kalau tidak bahaya. Pelayan harus pastikan, orang Kristen harus pastikan kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Betul, berat, betul. Karena menyatakan perang pada dunia. Menyatakan perang pada setan. Siap tampil beda, siap beri warna. Tapi apakah kita takut? Jangan takut. Karena dia bilang, aku akan minta penolong. Bantu kita. Jangan pikir kita sendiri. Penolong itu Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita lemah. Maka penolong itu harus datang. Makanya Roma 8 ayat 26 itu di bagian awal. Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Perhatikan ayat ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai di situ. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Petrus jago khotbah tapi lemah. Paulus lemah. Thomas lemah. Mel Atok lemah. Bapak Ibu lemah. Dia tahu. Makanya dia bilang jangan takut. Kamu tidak sendiri. Aku akan panggil penolong yang lain.
Menarik kata yang lain, kalau dari bahasa Yunani itu ada dua. Ada heteros, ada alos. Heteros dan alos. Heteros itu artinya yang lain tapi beda jenis. Misalnya ini, yang lain beda jenis, ini air mineral. Kalau beda jenis, Coca-Cola. Yang lain tapi beda jenis. Kalau alos, dan itu kata yang dipakai di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu. Alos itu artinya yang lain tapi sejenis. Bisa tambah 1 botol supaya jelas. Air. 1 botol. Ini sejenis sudah datang. Mari Mama Pendeta biar saya sambut dengan kasih Kristus. Alos itu yang lain sejenis. Penolong sebelum Roh Kudus apa? Yesus. Tapi ada penolong yang lain. Kalau Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Yesus Maha Setia, Roh Kudus Maha Setia. Yesus Maha Hebat, Roh Kudus Maha Hebat. Maka penolong kita itu tidak main-main. Saudara sering ketemu penolong yang tidak kuat, penolong yang gampang berubah, penolong yang omong lain bikin lain. Itulah penolong-penolong yang tidak jelas. Tapi penolong yang bernama Roh Kudus, dia setia bagi kita. Amin. Kapan saja dalam keadaan apa saja, Roh Kudus bukan saja ada di kiri atau kanan kita, tapi dia ada di dalam kita. Karena Efesus 1 ayat 13 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan milik gereja tertentu. Roh Kudus milik semua orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus ada Roh Kudus, amin. Dan kalau ada Roh Kudus, mantap. Yang pertama, pengakuan iman kita luar biasa. Itu ada Roh Kudus. Petrus itu sebelum hari Pentakosta mengaku bilang beriman, mau setia. Tuhan, yang lain goncang imannya, aku tidak. Tuhan bilang Petrus, kalau di NTT Petrus itu singkatnya PU. Kalau di Jayapura Petrus singkatnya apa? PU juga. Petu. Darah Yesus berkuasa. Kalau kami PU. Kalau Markus Mau, di sini Maku. Oh, di sini lebih 1 huruf ya. Kalau kami Yakobus, Kobus, di sini Yakob, selalu agak lebih ya. Kalau Simon, Mon, di sini Mon juga. Monce, kenapa selalu Jayapura lebih dari Kupang ya? Kita 3 huruf, dia 4, 5. Simon Mon, di sini Monce. Kacau juga. Oke lah, sudah Jayapura menang sudah. Masalah kalian atur sudah. Saya baru tahu loh. Nah, ini saya pulang cerita di Kupang dulu. Kita kalah. Jayapura su ambil semua. Masa Simon Mon, mereka Monce. Ini bagaimana? Petu bilang apa? Ya Petu toh. Tidak yang Jayapura punya. Petu kan, saya mau ngomong Petu nih. Anggap saya orang Jayapura sudah. Petu bilang apa? Yang lain boleh gencang imannya, saya tidak. Tuhan bilang Petu, hari ini, malam ini juga, ayam berkokok 2 kali. Atau berapa kali? Saya bilang 2. Nanti kita buktikan pakai data ya. Mama 3 toh, saya 2. Dan kita benar. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali.
ayam sebelum ayam berkokok 2 kali, kau sudah menyangkal saya 3 kali. Supaya lebih jelas, Markus 14 ayat 30. Perhatikan. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yang betul bukan saya, tapi Alkitab. Amin. Tak usah puji-puji diri. Yang betul firman. Hanya kita saya yang kurang teliti gitu. Saudara-saudara, Tuhan, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau menyangkal saya 3 kali. Tapi Petrus bukannya rasa diri menyesal. Saudara bayangkan, ini yang tegur nih, pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Pengkhotbah kayak saya ini tidak maha tahu. 2 jam ke depan pun bagi saya tersembunyi. Rahasia. Tuhan Yesus tuh tahu semua sampai kiamat. Ini pengkhotbah yang maha tahu bilang dia, kamu nih malam ini juga menyangkal saya. Oh, dia tambah menjadi-jadi 31. Tambah makam puji. Why? Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Yang lain juga ikut rame. Bapak Mama sudah tahu endingnya? Lari toh? Itu belum ada Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus beda. Hari Pentakosta dia bangun berkhotbah 3.000 orang bertobat. Di depan pengadilan dia bilang apa? Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Makanya beda pengakuan agamawi, pengakuan ikut rame, pengakuan hanya Kristen KTP dengan pengakuan karena Roh Kudus, itu beda. Bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ini pentingnya Roh Kudus bagi kita. Perhatikan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ya. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Ingat, mengaku Yesus zaman itu beda dengan mengaku Yesus zaman sekarang. Mengaku Yesus zaman itu kepala bisa putus. Mengaku Yesus zaman itu bisa ditangkap, diadu dengan banteng, diadu dengan singa. Tangkap Yesus, mengaku Yesus saat itu bisa disiram dengan ter lalu dibakar hidup-hidup. Tapi orang-orang itu sekalipun mereka dimusuhi banyak orang, pengakuan mereka luar biasa. Makanya lihat sejarah gereja, Petrus mati di Roma disalib terbalik, Paulus mati kepala dipenggal putus, Lukas mungkin digantung hidup-hidup mati di Yunani, mungkin Matius atau Markus ditarik dengan kuda di kota Alexandria sampai mati, Thomas ditombak di India sampai mati. Semua mereka mati dalam keadaan setia. Kenapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Ingat, dibaptis roh 1 kali. Kepenuhan roh tiap hari. Makanya saya suka didik jemaat. Permintaan tiap hari yang paling penting, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Jangan langsung, Tuhan tolong supaya warung laku hari ini. Itu permintaan ke-20. Yang pertama minta penuh roh. Bukan langsung warung laku. Di otak hanya uang terus. Tuhan tolong supaya koperasi ini hari tidak datang. Tidak bisa, sudah pinjam kok. Koperasi juga berdoa. Petugas koperasi juga berdoa. Tuhan tolong supaya ibu itu jangan lari hari ini. Ada enak-enak saja berdoa bilang, koperasi jangan datang. Jadi ingat, Roh Kudus bantu kita dengan iman kita. Amin. Kemudian sudah pasti karakter kita kuat. Karakter kita kuat. Karena orang ada Roh Kudus, ada buah roh. Kasih. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran. Terus sampai pengendalian diri. Itu karakter Yesus. Tidak bisa hanya bilang beriman, tapi perilaku kotor. Kesaksian kita hancur. Banyak orang Kristen jago omong, jago pelayanan. Perilakunya batu sandungan. Kita harus bertobat kalau begitu. Amin.
Dan yang kayak berikut, saya singkat-singkat saja. Beberapa wajah mencurigakan. Tidak apa-apa, pembalasan hak Tuhan ya. Memang saya lihat menu sudah siap semua di luar. Tunggu. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu tidak hidup dari roti saja. Ini badan di gereja, otak di kuah. Tidak, pasti wajah-wajah tidak. Ini muka-muka rindu semua ya. Rindu kuah. Saya suka bercanda sedikit ya. Hidup ini masalah sudah banyak, ketawa-ketawa sedikit. Secara psikologi ketawa tuh sehat. Hanya ketawa sendiri ya itu masalah. Yang berikut, kita punya rasa suka akan firman. Itu pasti kalau Roh Kudus ada. Saya punya waktu tidak cukup. Saya bisa, tadi malam di Sarm itu 1 kali khotbah 2 jam, 1 jam setengah. Tidak mungkin KKR khotbah 1 jam. Mereka sudah biayai tiket lagi apa segala macam, khotbah 1 jam itu tidak mungkin. Karena mereka di sana menyanyi singkat aja, khotbahnya mereka bilang hantam Bapak, hantam. Bayangkan 3 hari saya berteriak. Saya bilang asal ibu kuat baca Alkitab aja. Tidak ada konsep-konsep, pokoknya siap baca. Roh Kudus tuntun kemana kita hantam di situ. Karena orang dengan Roh Kudus itu pasti suka firman, terbiasa dengan firman, dan terbiasa dengan kehidupan doa. Dan orang ada Roh Kudus pasti punya rasa beban terhadap pelayanan atau jiwa-jiwa. Kiranya khotbah saya sederhana malam ini memberkati kita. Maju terus, GKI Yegarsa Duta Jayapura bersama Yesus kita bisa. Amin. Menyala abangku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.